Hai semua, kita kembali. Dan kali ini kita mau meringkas alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Jenglot Pantai Selatan. Kita pun bingung, ini film horor apa film bokep sih? Banyak sekali aurora yang terlihat soalnya guys, hingga terjadilah maksiat mata bagi penonton. Ya udahlah, gak apa-apa ya kan, kita berdosa berjemaah. Karena kita gak akan menyensor adegan-adegan itunya guys. Kenapa? Selain karena udah tahu bakal kena dolar kuning, adegannya terlalu banyak guys. Kasian editor kita ntar. Buat cowok-cowok, kalau mau coli dipersilahkan buka celana, siapin tisu dan pelumas, dan jangan lupa untuk mengunci pintu dulu, karena takut kegep adeknya, kakaknya, atau bahkan orang tuanya. Kan lucu ntar kalau ketahuan guys, mau ditaruh di mana muka kalian. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film ini bisa kalian tonton di WeTV ya guys, dan gratis. Cuma kalian harus download dulu aplikasinya dan daftar akun dulu. Katanya sih guys, selama proses syuting film ini di Pelabuhan Ratu Jawa Barat, banyak kru cewek yang kesurupan barengan, hingga bisa dikatakan kesurupan massal lah. Film ini tentu menceritakan tentang jenglot dan juga tubuh seksinya para wanita jahanam. Gimana? Udah kunci pintunya bos? Kalau udah, yuk langsung kita mulai colinya, filmnya. Adegan diawali dari seorang pria parubaya, sebut saja namanya Mamang, yang melepas jenglot di bibir pantai agar bisa mencari makan sendiri demi mencapai keabadian. Jenglot itu pun berjalan menuju laut. Beberapa hari kemudian, seorang gadis membantu bapaknya yang mencari ikan sambil diomeli, karena anaknya itu jarang sekali membantu orang tuanya, asik main-main aja. Padahal orang tuanya banting tulang untuk membiayai sekolahnya. Kemudian anaknya tersebut melihat bentuk ikan yang aneh. Benar saja, itu si Bengkok, jenglot maksudnya. Kemudian kita beralih ke tempat lain, tepatnya di Jakarta. Pagi-pagi sekali, seorang pria bernama Randy mendapat telepon dari sahabatnya, Dennis, yang sedang seksi-seksinya tuh guys. Mereka merencanakan liburan ke pantai selatan. Dennis yang nelpon Randy duluan, tapi malah Randy yang dianggurin. Gara-gara pacarnya Dennis yang bernama Josh menggesek-gesek batangnya ke pantat Dennis sambil menciumnya tuh. Maklum kan guys, masih pagi. Biasa, cowok lagi sakne-saknenya tuh. Gak sekalian ngewek sambil nelpon Josh. Dennis berkata jika mereka akan ke sana berempat, yaitu Dennis, Josh, Randy, dan juga Temi, sahabatnya Dennis yang baru pulang dari Australia. Temi ini cewek ya guys, bukan Temi Rehadi yang meranin si Randy. Tapi Temi ini diperanin oleh artis seksi favorit gua, yaitu Debbie Ayu. Dennis pun menyuruh Randy cepat mandi dan segera jemput. Jemput lagi. Jemput, mulut gue emang kotor dari sononya kayaknya nih guys. Padahal di naskah ini jelas-jelas jemput. Jemput mereka, karena si Randy yang punya mobil guys. Dennis lalu bertanya sama pacarnya, memangnya pantai yang akan mereka datangi itu kayak gimana? Josh bilang juga gak tahu karena tempat itu masih baru dan temannya yang nyuruh Josh berkunjung merupakan anaknya Pak Menteri yang memang suka beli tempat-tempat baru gitu untuk dijadikan senang-senang dan bermaksiat ria, bukan untuk wisata karena dia sudah kaya. Maklum, orang tuanya kelebihan duit hasil korupsi, jadinya anaknya bebas mau ngapain aja guys. Mau beli pulau pun monggo ya kan. Lalu mereka melihat berita di TV tentang penemuan mumi atau fosil yang diduga ikan duyung di Pansel, dan masyarakat sering menyebutnya dengan jenglot. Konon katanya jenglot yang ditemukan itu sudah mengeras seperti batang yang lagi ngaceng. Maksudnya seperti fosil, sorry guys. Dengan ukuran dari yang kecil sampai yang besar. Kalau masih kecil itu artinya butuh dikocok mbak. Mulut gua kotor banget ya di episode kali ini, parah sih. Katanya jenglot itu pemakan daging mentah saat hidup, dan yang menemukan jenglot tersebut adalah juru kunci ahli pantai selatan, namanya susah banget guys. Raden Mas Sulario Situ Pripondonowo. Nah, itu dia namanya guys. Temi pun bertanya, bukannya itu pantai yang akan mereka datangi? Tapi si Josh gak peduli. Dalam berita itu, dari keterangan saksi para warga sekitar di mana jenglot itu ditemukan, memang jenglot-jenglot yang sudah warga tangkap pada hilang semua. Mereka menduga mungkin kembali ke pemiliknya.
Saat Temi bertanya apa itu jenglot, Josh menjelaskan jika jenglot semacam peliharaan orang pinter. Au, Josh, Anda sangat sesat sekali, bos. Gak ada ceritanya Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan ilmuwan-ilmuwan pinter lainnya yang melihara jenglot. Hoi. Dan ternyata awalnya jenglot ukurannya kayak manusia, katanya guys. Tapi semakin tua semakin mengkerut. Iya sih, itunya kakek-kakek juga mengkerut kalau udah berumur ya kan. Sampai jari gitu ya kan. Karena penasaran, Temi mencoba googling tentang jenglot dan membaca sedikit fakta-faktanya. Di rumah Randy, Kemal, adiknya, memaksa untuk ikut. Tapi Randy gak ngizinin sebab pantainya dikhususkan bagi mereka yang berusia 21 tahun ke atas. Sementara Kemal ini masih SMA. Di pantai yang akan mereka datangi, ada dua pengunjung yang misahin diri dari keramaian dan tak jauh dari situ ada suara jenglot. Sementara itu, Kemal diam-diam masuk ke bagasi mobil kakaknya. Nih anak bener-bener badung ya. Kembali ke pantai guys. Salah satu pengunjung tadi yang bernama Celine berenang ke laut dan dia digigit jenglot sampai meninggal. Temennya yang gak sadar dan gak mendengar teriakannya tadi karena sedang mendengar musik pakai headset mulai mencari Celine. Dan dia naik ke bebatuan karang lalu melihat ada sesuatu dan dia pun mencoba merogoh karang berlubang. Yang ternyata itu adalah sarang jenglot. Akhirnya dia mati guys. Dan jujur, ngelihat adegan ini gue jadi inget film Piranha guys. Mungkin Om Rizal terinspirasi dari film Piranha kali ya, dan ingin menggabungkannya dengan hantu legend di Indonesia. Tak berapa lama rombongan Randy tiba di pantai dan Kemal diam-diam keluar dari bagasi. Pantai itu sangat ramai, penuh cewek-cewek dan cowok-cowok seksi yang telanjang ria pamer badan. Film Piranha banget kan? Pokoknya persis dah guys. Di sini Dennis berniat akan menjodohkan Temi dan Randy. Sementara itu, Kemal menemukan cewek bernama Neneng yang bisa diajak ngobrol dan seumuran dengannya. Dennis lalu bertemu Avi, sahabatnya yang sudah pergi ke pantai itu lebih dulu. Kemudian menanyakan sahabatnya Avi yang bule bernama Lulu. Avi berkata jika Lulu ada di villa. Rombongan Randy akhirnya berjalan menuju villa dan setibanya di sana, Dennis mencari Lulu. Lulu pun memberitahu kamar mereka masing-masing. Temi kemudian bertanya di mana freezernya karena Temi mau meletakkan daging barbeque-nya yang dia bawa dari rumah. Di pesisir pantai dekat batu karang, seorang wanita bertetek kenyal asyik mengumpulkan batu karang dan menggeliat-geliat eksotis di pantai. Hotnya. Dan saat menuju pantai, dia digigit oleh jenglot. Kemal nelpon kakaknya dan ngasih tahu kalau dia juga ada di pantai yang sama karena tadi ngumpet di bagasi. Meski kesal sama adiknya itu, namun Randy menyuruh adiknya itu untuk pulang ke villa nantinya. Selang beberapa saat kemudian, aduh, gak tahan gue sumpah lihat Debbie Ayunjir. Kenapa sih nih orang cantik dan seksinya tuh beda banget dari yang lain? Kayak gak bosen-bosen gitulah liatnya. Kalian gimana guys? Si Temi curhat jika dia baru saja putus dari pacarnya dan Randy pun merayunya. Kemudian Temi mengajak Randy berenang. Sementara penjaga melaporkan kondisi aman terkendali pada atasannya. Lalu dia menemukan jenglot tergeletak dan langsung diserang. Josh memberitahu Randy tentang Temi. Lalu Josh ingin minum, tapi Randy mencegatnya karena Josh suka jadi orang lain dan minta maaf kepada semua orang kalau habis minum. Udahlah, gak perlu disensor-sensor ya kan. Bilang aja miras, alkohol atau apalah yang membuat mabuk itu. Temi dan Dennis sedang asyik main air, sementara mayat penjaga tergeletak di pinggir pantai dan gak ada yang menyadarinya. Malam harinya, di villa mereka asik ngobrol sambil makan mie yang dibuat Randy. Karena Randy ini memang bisa masak gitu guys. Kemal datang membawa Nining dan mengenalkannya pada kakak-kakaknya. Mereka semua lalu siap-siap pergi ke pantai lagi untuk acara party. Dennis mengajak Lulu tapi Lulu berkata akan menyusul. Saat di pantai, Avi memberitahu teman-temannya kalau penduduk baru saja menemukan hewan aneh bertubuh manusia, tapi ukurannya kecil dan kulitnya seperti kulit tikus yang baru lahir. Temi langsung berkata jika itu jenglot. Kemal yang gak tahu apa-apa bertanya, apa itu jenglot?
Dan Randy menjawab jika Jenglot itu orang sakti yang hidup di zaman dulu dan gak akan pernah bisa mati, dan konon karena kesaktiannya itu dia bisa memiliki kehidupan yang abadi. Nining pun jadi takut dan memilih mengajak Kemal pergi dari sana. Temi yang pergi mencari minum sendirian bertemu Mamang si pemilik Jenglot di awal film. Mamang menatapnya dan menjampi-jampi Temi hingga Temi seakan terhipnotis dan berkata iya ketika Mamang memintanya agar tinggal dan menetap di sana. Plot twist banget ya nggak sih? Dan saat kembali ke teman-temannya, Mamang itu sudah menghilang. Kemal dan Nining malah tersesat di salah satu rumah tua penduduk sekitar. Mana mereka kelaparan lagi. Tapi Nining masih kesal saat Randy ngomong Jenglot tadi. Kemudian Kemal melihat ada hewan peliharaan yang bergerak-gerak di dalam sangkar biawak. Padahal itu Jenglot. Mamang tiba-tiba muncul di belakangnya dan menegur mereka agar menjaga sopan santunnya jika berada di tempat orang. Seorang gadis yang baru selesai berenang malam-malam mandi di pancuran dan Jenglot datang memperhatikan, kemudian menyerang dan menggigitnya. Di acara pantai, Josh yang mabuk malah menggoda Temi. Karena Temi merasa risih, dia pun pergi ninggalin Josh yang bicara ngelantur. Mamang yang negur Kemal tadi rupanya memberikan mereka makan. Nining jadi merasa risih saat Mamang terus menatapnya dengan tatapan tajam. Kemal pun menyuruh Nining untuk senyum padanya. Mamang berkata jika bulan purnama adalah waktu yang pas buat berpesta, yang membuat Kemal dan Nining bingung. Pesta apaan? Pesta tua bangka. Lulu yang ada di villa mulai mandi di bathtub tanpa apa-apa. Lalu di luar terlihat ada Jenglot yang haus darah. Dan diam-diam membuka pintu lalu masuk ke dalam bathtub dan menyerang Lulu hingga meninggal. Di pantai, Randy berkata pada Avi jika dia dan teman-temannya mungkin akan pulang besok. Sementara Avi sendiri mengatakan jika dirinya dan Lulu akan pulang lusa karena masih ingin berlama-lama dan bersenang-senang di sana. Kemudian Dennis datang mencari Josh, padahal kata Randy, tadi Josh yang justru nyari Dennis. Dennis lalu menyarankan Randy supaya mendekati Temi malam ini dan menyuruhnya mencari Temi, kemudian ajaklah ke villa bersama. Selang beberapa saat kemudian, Avi yang sedang mabuk berat diminta Randy agar jangan kemana-mana karena dirinya mau mencari Temi. Josh malah memeluk Temi dari belakang karena ingin Ewita dengannya. Tentu saja Temi menolak karena gak suka pada Josh. Josh malah menantang Temi untuk mencium dirinya untuk membuktikan jika Temi benar-benar gak menyukainya. Padahal si Temi ini kayaknya mauan deh guys. Saat Josh hendak mencium Temi, Temi spontan mendorongnya. Hal itu diketahui Dennis dan Dennis minta maaf pada Temi atas sikap pacarnya itu. Dennis yang kesal lari dan pergi ke tempat pemukiman. Josh pun mengejarnya dan mereka mulai berdrama. Di sini, Dennis mencoba memahami Josh karena mereka harusnya have fun, bukan berkelahi, lalu mereka pun baikan dan pelukan. Temi yang sendirian di bibir pantai didatangi oleh Randy dan mereka pun minum jus bersama. Randy juga membicarakan Josh yang hilang kendali saat mabuk dan Temi cuma bisa kasihan sama Dennis. Mereka lalu curhat tentang kehidupan mereka masing-masing, kemudian mereka ciuman. Pagi harinya, Avi terbangun di bibir pantai lalu melihat Jenglot tapi malah mengira itu bayi lucu. Avi pun digigit dan ditarik ke laut. Kemal ternyata sampai di villa bersama Nining, kemudian Kemal mengajak Nining jalan-jalan ke tempat sepi. Nining pun mengajak Kemal ke batu karang yang sepi dan akan kembali sore hari. Sementara Dennis dan Josh tertidur di rumah pemukiman dan ternyata saat itu sudah jam 1 sore. Kemal dan Nining main-main pasir, sementara di villa Randy sedang membuat omelet untuk Temi. Mereka rupanya sudah resmi berpacaran setelah ciuman dan ngewek di bibir pantai tadi malam. Temi pun memuji masakan Randy yang lezat dan juga genjotan Randy yang hot tadi malam. Sementara di pantai, para pengunjung masih berkumpul dan bersenang-senang, padahal Jenglot terus mengintai dan membunuh mereka satu persatu. Jenglot itu keluar dan menyerbu mereka semua hingga gaduh. Randy yang mendengar suara kegaduhan itu mencoba mengecek. Terlihat semua orang pada panik berlarian. Mereka berdua mencoba pergi ke pantai dan bertanya pada orang-orang yang lalu lalang. Namun orang-orang hanya mengatakan ada buaya. Sementara Josh dan Dennis yang berjalan justru menemukan gua. Dennis terus merengek mengajak Josh pergi ke villa karena mau mandi. Tapi Josh justru mengulur waktu dan bahkan mengajak Dennis
masuk ke dalam gua. Tentu saja Dennis gak mau dan malas. Kemudian Josh membuat rencana untuk ngeprank pacarnya itu dengan pura-pura merogoh lubang bebatuan dan sesuatu menggigit tangannya. Tentu saja Dennis khawatir dan menjadi kesal mengetahui dirinya diprank. Saat akan pergi, Josh melihat ada sekelibat hewan di lubang yang tadi dia temukan. Dan saat dirogoh kembali, jenglot pun memakan lengannya. Tapi Dennis gak percaya dan gak akan ketipu lagi. Dennis gak peduli meski Josh teriak-teriak, sampai akhirnya melihat tangan Josh penuh luka bersimbah darah dan jenglot menariknya, kemudian merobek perutnya hingga Josh mati di hadapan Dennis. Dennis pun kabur lari ketakutan. Randy dan Tammy terkejut saat melihat ada banyak mayat yang bergelimpangan di pesisir pantai. Salah satu pengunjung mengatakan jika mereka diserang jenglot. Randy dan Tammy sangat khawatir dan mulai mencari teman-temannya. Karena gak menjumpainya juga, alhasil Randy mengajak Tammy kembali ke villa. Sementara itu, Kemal dan Nining berjalan dan mereka ketawa ke TV karena gombalan Kemal yang receh. Lalu mendengar sesuatu dan ternyata Mamang sudah ada di hadapan mereka. Mamang berkata jika rumahnya ada di mana-mana dengan tatapan sinis dan tajam. Mamang itu juga membawa senjata kayu berpaku yang membuat keduanya ngeri. Sementara Dennis yang terus dikejar jenglot akhirnya nyawanya habis juga di tangan si jenglot. Hari sudah sore. Tammy dan Randy masih khawatir sama teman-temannya yang tak kunjung kembali. Randy menenangkan Tammy yang panik dan berkata aman di dalam villa. Mereka mencoba menelpon tapi gak ada satupun yang mengangkatnya meski teleponnya terhubung. Rupanya Kemal dan Nining juga sudah mati karena dibunuh oleh Mamang tadi guys. Kemudian Randy meminta Tammy nunggu di villa dan Randy akan mencari mereka di villa sebelah. Namun tetap gak ada siapapun karena semua orang udah pada pergi atau minimal sudah matilah ya kan. Gak berapa lama Randy mendengar ada suara dan dia mengambil senter di meja, kemudian melihat ke bawah kolong. Tapi dia gak melihat penampakan jenglot yang berlari. Randy lalu mendengar ada suara orang mecahin piring. Tentu saja itu jenglot yang siaga menyerang Randy. Randy yang merasa kesakitan setelah digigit tuh jenglot akhirnya tergeletak di lantai. Tammy juga didatangi sama jenglot itu, tapi Tammy gak sadar dan malah merhatiin alat make upnya yang berantakan di lantai. Saat merogoh ke bawah sofa untuk mengambil lipstiknya, bukan lipstik yang ditemukan, tapi cairan putih bening kental mirip peju gitu. Aduh, terlalu kasar gak sih guys? Maksudnya sperma. Saat merogoh lagi, tangannya terluka. Dan saat mendengar ada suara langkah kaki, Tammy kira itu Randy. Tapi gak ada orang yang nyaut saat dipanggil. Di sini adegannya jadi mencekam dan melambat gitu guys. Sampai akhirnya si Tammy ini melihat jenglot dan mulai diserang. Tammy berkali-kali berhasil menghindar dan melempar jenglot itu, lalu kemudian mencoba kabur bersembunyi di kamar mandi. Betapa terkejutnya Tammy saat melihat mayat Lulu mengambang di bathtub dengan air yang berwarna merah dipenuhi darah. Tammy pun terus berlari untuk bersembunyi dan mencoba menangkap jenglot itu dengan karung. Meski berhasil menangkapnya dan memukul si jenglot berkali-kali dengan teflon hingga gak bergerak, rupanya si jenglot itu masih hidup dan berhasil kabur guys. Lalu Tammy ingat jika jenglot pemakan daging mentah. Tammy pun perlahan berjalan menuju freezer dan mengambil daging barbecue yang sebelumnya disimpan di sana. Lalu Tammy membuat jejak menuju oven. Tentu saja berhasil. Si jenglot datang dan memakan jejak daging itu satu persatu. Dan saat masuk ke dalam oven, Tammy langsung mengunci dan memutar pemanasnya dengan kekuatan tinggi hingga jenglot itu terpanggang dan terbakar di dalam. Alhamdulillah, jadi jenglot panggang rasa barbecue. Enak tuh buat dimakan Bobon Santoso. Nah, karena yakin si jenglot itu sudah mati, Tammy mulai membuka ovennya lagi. Lalu tiba-tiba arwah dari dalam jenglot keluar dan merasuki Tammy. Lagian ngapain sih masih dibuka si Tem? Ya ampun, mau lu makan tuh jasad jenglot yang udah terbakar. Kesel banget sih gue. Randy ternyata masih hidup dan saat sadar dia mulai mencari Tammy. Randy melihat Tammy berdiri dan pingsan di pelukan Randy. Tapi rupanya si Tammy ini sudah dirasuki jenglot dan mulai mencabik Randy hingga mati. Kini Tammy sudah menjadi penerus jenglot. Mamang si pemilik jenglot datang dan berkata jika inilah wujud baru si jenglot. Rupanya sebelumnya si Mamang ini juga sudah tahu jika Tammy lah yang akan berhasil membunuh jenglot itu. Pantesan aja si Mamang tadi memberitahu Tammy jika akan tinggal di sana selamanya ya kan. Dan film pun tamat guys. Yeay, artis favorit gue Debbie Ayu sudah jadi jenglot sekarang.